Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai materi protista. Apa sih itu protista? Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan ataupun jamur. Protista terdiri atas organisme tingkat rendah dengan struktur yang sederhana. Berdasarkan hal tersebut, protista dibagi menjadi 3 kelompok secara umum, yaitu yang pertama protozoa, protista mirip hewan, kemudian yang kedua ada alga atau protista mirip tumbuhan, kemudian yang ketiga ada fungi, protista mirip jamur. Protozoa ini berasal dari kata protos dan zoon. Protos di sini artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa ini adalah hewan pertama yang ada di muka bumi ini. Berikut adalah ciri-ciri dari protozoa. Yang pertama uniseluler, bersel satu, kemudian mikroskopik. Dia tidak bisa dilihat oleh kasat mata kecuali dengan bantuan alat mikroskop. Kemudian dia hidup secara soliter ataupun berkoloni. Dia habitatnya ada di perairan atau disebutnya akuatik. Kemudian dia memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu, silia atau rambut getar, dan flagella bulu cambuk. Kemudian, cara hidup dari protozoa ini ada heterotrof atau dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Ada juga yang parasit yaitu merugikan orang lain, ataupun saprofit, dia menguraikan dan hidup bebas. Adapun reproduksi dari protozoa ini secara vegetatif atau aseksual dan generatif secara seksual. Selanjutnya, klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada rhizopoda, yang kedua ada ciliata, yang ketiga flagellata, dan sporozoa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rhizopoda atau biasa disebut kelas Sarcodina. Rhizopoda ini memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu. Kaki semu ini yang merupakan penjuluran dari sitoplasma atau cairan yang ada dalam tubuhnya. Dia hidup bebas di dalam air tawar dan air laut. Kemudian reproduksinya dengan pembelahan biner. Ini adalah gambar reproduksi dari rhizopoda. Tepatnya adalah amuba. Yang pertama itu persiapan amuba membelah diri, kemudian amuba mulai membulat, kemudian inti selnya memanjang. Setelah pemanjangan itu ada inti sel membelah diikuti pembelahan protoplasma. Kemudian jadilah sitoplasma ikut terbelah, terbentuk 2 amuba baru. Jadi ini adalah jenisnya pembelahan biner. Kemudian ada ciliata atau ciliopora. Ciliata ini memiliki alat gerak berupa rambut getar yang mengelilingi tubuhnya. Kemudian bentuk tubuhnya tetap dan spesifik. Kemudian memiliki 2 inti. Yang pertama ada makronukleus, kemudian yang kedua ada mikronukleus. Kemudian bereproduksi secara aseksual atau pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Contohnya seperti Paramecium sp. Kemudian selanjutnya ada flagellata atau Mastigopora. Flagellata ini memiliki alat gerak bulu cambuk pada ujung anterior tubuhnya. Ini flagel. Habitatnya di air tawar atau air laut dan hidup sebagai parasit pada hewan ataupun manusia. Reproduksinya pembelahan biner membujur, dibedakan berdasarkan ada tidaknya klorofil, yaitu Phytoflagellata, ada klorofil, dan Zooflagellata. Contohnya seperti Trypanosoma evansi. Berikut adalah Trypanosoma evansi. Kita bisa lihat di sini ada flagel atau bulu cambuk. Selanjutnya sporozoa. Yang keempat, sporozoa ini merupakan kelas protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Dia tidak memiliki alat gerak.
sehingga untuk bergerak mereka akan mengubah kedudukan tubuhnya. Dia hidup sebagai parasit, tubuhnya bulat, oval ataupun panjang, kemudian bereproduksi dengan cara membelah diri atau aseksual atau perkawinan sel gamet atau seksual. Contohnya seperti Plasmodium malariae yang terjadi pada penyakit malaria pada manusia. Nah, kemudian di sini ada contoh dan peranan protozoa dalam kehidupan. Namanya peranan, pasti ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, menguntungkan, ini ada beberapa contoh, yaitu radiola atau yang telah mati di dasar perairan akan membentuk endapan yang disebut dengan lumpur radiola. Lumpur ini dapat digunakan sebagai bahan peledak atau alat penggosok. Kemudian yang kedua ada Entamoeba coli yang membantu pencernaan pada hewan ruminansia. Kemudian ada Foraminifera, memiliki rangsa luar yang dilapisi oleh silikat. Kemudian ada Foraminifera, memiliki rangka luar yang dilapisi oleh silikat atau zat kapur yang mengandung karbonat sehingga dapat digunakan sebagai alat deteksi sumber minyak bumi. Kemudian, peranan yang merugikan, ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama, Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit Chagas atau anemia pada anak. Kemudian ada Entamoeba coli yang menyebabkan diare. Kemudian ada Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria, dan Leishmania dovani, penyebab penyakit Kala-Azar yang ditandai dengan demam dan anemia. Itulah penjelasan ibu hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.